Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anton Firman, saya dari jurusan Perbankan Syariah Wing Siberjaya Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menganalisis laporan audit bank syariah pada produk pembiayaan murabahah. Jadi dalam perkembangan industri perbankan syariah, pembiayaan berbasis akad murabahah menempati posisi dominan sebagai instrumen penyaluran dana. Murabahah merupakan akad jual beli dengan mekanisme penentuan margin keuntungan yang disepakati di awal transaksi, sehingga memberikan kepastian bagi bank maupun nasabah. Untuk selanjutnya ada produk review. Dalam produk review ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada dalam perspektif audit, murabahah tidak hanya dipahami sebagai produk pembiayaan, tetapi sebagai rangkaian transaksi yang harus memenuhi prinsip asset based finance. Jadi tuh bank wajib memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Dalam laporan audit, aspek ini menjadi titik kritis karena seringkali terjadi penyimpangan dalam implementasi, khususnya pada skema murabahah bil wakalah, di mana nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam proses pembelian barang. Yang kedua adalah dari sisi akuntansi, murabahah diatur dalam PSAK 102 yang menetapkan bahwa margin keuntungan harus diakui secara proporsional sepanjang periode pembiayaan. Jadi, dalam praktiknya, auditor kerap menemukan ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan, terutama ketika margin diakui secara tidak sistematis atau tidak mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Selain itu, laporan audit juga menyoroti kualitas dokumentasi, akad transparansi harga pokok, serta kejelasan margin sebagai indikator utama integritas produk murabahah. Yang selanjutnya ada risk mapping. Itu analisis laporan audit menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mengandung sejumlah risiko yang bersifat multidimensional. Jadi di sini tuh ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada risiko kepatuhan syariah, yang kedua ada risiko kredit, yang ketiga ada risiko operasional. Yang pertama, risiko kepatuhan syariah yang muncul pada saat transaksi tidak memenuhi prinsip dasar seperti kepemilikan barang oleh bank atau kejelasan akad. Risiko ini sangat krusial karena dapat berdampak langsung pada legitimasi operasional bank syariah. Yang kedua itu risiko kredit yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam laporan audit, risiko ini tercermin melalui indikator kualitas aset seperti tingkat pembayaran bermasalah atau biasa disebut non-performing finance atau NPV. Tingginya NPV dapat mengindikasikan lemahnya proses analisis pembiayaan serta pengendalian internal. Nah, untuk yang ketiga itu ada risiko operasional. Jadi, risiko operasional yang mencakup kelemahan dalam sistem, prosedur, dan sumber daya manusia. Temuan audit seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian dokumentasi, lemahnya verifikasi transaksi, serta kurangnya pemisahan fungsi yang memadai. Selain itu, terdapat pula risiko reputasi yang timbul akibat persepsi publik terhadap praktik murabahah yang dianggap tidak berbeda secara substansial dari sistem konvensional. Selanjutnya ada mitigasi. Dalam rangka memitigasi risiko yang teridentifikasi, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek audit keuangan dan audit kepatuhan syariah. Nah, di sini ada
tiga ya. Yang satu ada penguatan peran DPS. Jadi penguatan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting khususnya dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. TPS tidak hanya berperan sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai pengawas aktif terhadap implementasi akad. Nah, yang kedua ada meningkatkan kualitas pengendalian internal. Jadi, Bank Syariah itu perlu meningkatkan kualitas pengendalian internal, terutama dalam proses verifikasi kepemilikan barang, dokumentasi akad, serta pemisahan fungsi antar unit kerja. Implementasi sistem digital yang terintegrasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data. Nah, yang ketiga itu ada standarisasi praktik murabahah. Nah, jadi diperlukan standarisasi praktik murabahah yang lebih ketat dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam implementasi di lapangan. Selain itu, peningkatan kompetensi audit syariah juga menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas audit yang memadai. Ini gitu. Ya, selanjutnya ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari analisis ini yaitu analisis laporan audit pada pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa tantangan utama dalam industri perbankan syariah tidak terletak pada kerangka konseptual, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan. Meskipun secara formal sebagai besar bank syariah telah memenuhi standar akuntansi dan memperoleh opini audit yang baik, masih terdapat kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik operasional. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma dari sekedar compliance-based approach menuju substance-based approach dalam audit syariah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya menjadi instrumen bisnis yang menguntungkan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan yang menjadi fondasi utama sistem keuangan Islam. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya paparkan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.